Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Trisno Rusli dalam programnya Podcast Cukup Pedes. Podcastnya Palpres yang bisa kalian saksikan di YouTube channel. Pada episode sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan akreditasi UIN Raden Patah Palembang dan beberapa program studi akreditasi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi, dan hari ini kita berkesempatan untuk mewawancarai salah satu kepala program studi yang meraih predikat unggul di Universitas UIN Raden Patah Palembang. Dan informasinya, program studi ini merupakan urutan kedua di Indonesia yang sama dengan program studi jurnalistik. Nah, dapat bocoran jurnalistik. Langsung saja kita sambut Ibu Dr. Nurseri Hasna Nasution. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesempatan untuk berbincang sama Ibu Nurseri ini sebenarnya sudah ditunggu beberapa bulan yang lalu, pemirsa. Jadi cuma baru hari ini mendapat kesempatan, dan rupanya tertunda kemarin karena mengurusi akreditasi, dan alhamdulillah sekarang meraih akreditasi unggul ya Bu. Selamat Ibu. Iya. Terima kasih atas dukungan, doa, bantuan, support dari seluruh sivitas akademika UIN Raden Patah Palembang, khususnya kawan-kawan tim akreditasi dari prodi jurnalistik, mahasiswa dan mitra dari teman-teman dari pers ya, dan media-media yang lain. Organisasi wartawan juga. Alhamdulillah atas doa dukungannya semuanya berkontribusi yang luar biasa. Baik Ibu, ngomongin soal akreditasi Bu. Ya. Capaian prestasi ini kan sangat luar biasa pemirsa. Jadi kalau prodi jurnalistik ini kan awalnya itu meraih hanya mendapatkan akreditasi C, dan pada episode sebelumnya itu Pak Dekan juga bingung dengan situasi kampus yang hanya cuma satu mendapat akreditasi unggul, dan sekarang prodi jurnalistik dari C langsung melonjak ke unggul ini Bu. Alhamdulillah. Nah mungkin apa Bu strategi yang mungkin dilakukan oleh Ibu Nurseri sebagai pimpinan di program studi itu Bu? Pertama adalah tidak terlepas dari kerja keras dari teman-teman tim saya jadi menangis ini. Ingat perjuangan masa-masa sulit kawan-kawan dari tim akreditasi. Jadi tidak terlepas dari kerja keras teman-teman semua yang sudah bekerja keras penuh mulai dari pagi sampai kadang-kadang tengah malam, mempersiapkannya selama 1 tahun. Mulai dari mempersiapkan LKPS, menyiapkan semua data, kemudian menyiapkan narasi untuk menarasi dari LKPS. Data itu disiapkan di dalam bentuk LKPS, kemudian data itu dinarasikan di dalam LED, dideskripsikan di dalam LED secara kualitatif. Nah kemudian teman-teman juga sudah membackup-nya dengan dokumen-dokumen yang lengkap. Dan alhamdulillah atas perjuangan, support, dukungan, doa dari semua pihak ya, mulai dari pimpinan, mulai dari mahasiswa, teman-teman dosen, teman-teman tim tendik dari fakultas dan UIN Raden Patah, teman-teman mitra, teman-teman alumni, teman-teman user juga yang sudah menggunakan alumni kita di beberapa media. Alhamdulillah berkat bantuan itulah kita bisa unggul. Ini kan awalnya hanya meraih predikat C dan sekarang predikat unggul nih Bu. Artinya ada beberapa nilai yang berhasil dilampaui oleh sivitas prodi jurnalistik. Mulai dari akreditasi B, kemudian akreditasi A kan, dan sekarang langsung ke akreditasi unggul. Nah, ini kan tentunya banyak poin yang harus dipenuhi oleh sivitas akademika nih Bu. Mungkin, selama persiapan mungkin apa yang menjadi kendala bagi pimpinan dalam memenuhi poin-poin itu Bu? Ya, jadi untuk akreditasi yang
jurnalistik ini kan itu mengikuti kriteria 9 yang terdiri dari 9C. C pertama itu adalah visi misi, C keduanya itu tata kelola tata pamong dan kerjasama, kemudian C3 mahasiswa, C4 itu membahas tentang SDM, kemudian C5 itu adalah keuangan, sarana dan prasarana, C ke-6 itu pendidikan, C ke-7 itu penelitian, C ke-8 kerjasama, pengabdian masyarakat, kemudian C ke-9 adalah luaran. Kendala yang kita hadapi itu adalah menginventaris beberapa data yang belum terorganisir di prodi kita. Tapi alhamdulillah berkat kerjasama, dukungan daripada pimpinan, alhamdulillah data itu bisa kita sinergikan. Karena kan semuanya harus disinergikan, data mulai dari UIN sampai ke data prodi. Jadi mengorganisir dan mensinergikan itu adalah pekerjaan yang bukan mudah. Nah, sehingga berkat kerjasama daripada semua tim, alhamdulillah dalam seiring dengan berjalannya waktu itu bisa kita sinergikan semua, dan semua data dan dokumennya bisa kita sistematiskan di prodi dan kemudian bisa kita submit ke Ban PT. Ya, gitu. Dan ke asesor kita kirimkan. Nah, ini baru dapat informasi nih Bu. Katanya prodi jurnalistik Fakultas Dakwah dan Komunikasi ini akreditasi unggul pertama di Indonesia, betul Ibu? Insya Allah ya, mudah-mudahan. Oh, berarti salah jadi dari di awal pembuka tadi Tresno nyampein kalau prodi jurnalistik ini merupakan urutan kedua untuk akreditasi unggul. Salah Ibu. Ini kita ralat pemirsa. Jadi untuk prodi jurnalistik Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Patah Palembang merupakan satu-satunya akreditasi unggul pertama di Indonesia. Tepuk tangan dulu untuk prodi jurnalistik. Nah, mungkin alhamdulillah ya. Nah, apa Bu fokus keilmuan yang menjadi fokus Bu ya, yang menjadi fokus prodi jurnalistik ini Bu? Ya, jadi distingsi prodi kita itu adalah jurnalistik profetik. Harapannya nanti output kita itu, mahasiswa kita itu, nanti alumni kita itu akan bisa melaksanakan tugas dan fungsi-fungsi kenabian. Sesungguhnya apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah dengan empat sifatnya itu, amanah, tabligh, sidik, dan fatona itu. Nah, itulah yang kita harapkan nanti menjadi spirit yang menjiwai kerja para alumni kita di dunia kerja. Jadi fungsi-fungsi jurnalistik profetik itu yaitu fungsi sama dengan fungsi pers, yaitu menginformasikan, kemudian mengedukasi, menghibur, kemudian social control. Hanya saja pada distingsi pada jurnalistik profetik bagaimana mereka pada tataran aplikasi ada dimensi-dimensi transendental, aspek landasan teologis yang menjiwai spirit daripada alumni kita ketika mereka terjun ke dunia kerja. Mereka melaksanakan fungsi-fungsi apa yang telah dilaksanakan oleh Rasulullah, yaitu mereka mendidik umat atau mendidik masyarakat dengan menyebarkan informasi-informasi yang benar, dengan membuat double side bot itu, bahwasanya dia tabayun ke dalam dua perspektif, dua narasumber, tidak hanya melihat dalam satu sisi informasi saja, tapi dia juga meng-cross check informasi itu kepada sumber-sumber yang terkait dengan kasus tersebut atau informasi tersebut, sehingga informasinya berimbang. Kemudian dia juga dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya dia juga independen, tidak tidak mudah dipengaruhi oleh hal-hal yang tawaran-tawaran yang negatif yang mengganggu independensinya sebagai seorang jurnalis yang akan mencerahkan buat umat. Kemudian juga dia bisa menghibur, bukan menghibur dalam arti bisa membuat orang ketawa sebagai seorang komedian, tapi bagaimana merubah pola pikir orang dari hal yang kurang baik menjadi baik. Itu kan masuk dalam tataran menghibur, dan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah. Kemudian dia bisa melakukan social control baik terhadap lembaga maupun terhadap individu, terhadap komunitas, sehingga kedepannya
alumni jurnalistik ini, jurnalistik UIN Raden Patah ini memang benar-benar bisa membawa perubahan khususnya di Sumatera Selatan. Oke, jadi kalau dari penjelasan Ibu Dr. Nurseri ini, jurnalisme profetik itu ya tidak jauh dari kode etik jurnalistik seperti itu. Ya, benar-benar. Hanya saja ya benar-benar. Poin-poinnya ya. Kode etik jurnalistik. Ya, benar. Nah, ini jurnalisme profetik inilah yang menjadi nilai plus ya, nilai jual kita, meskipun sesungguhnya nama prodi kita bukan disebut dengan nama jurnalisme Islam atau jurnalisme profetik, hanya kita bicara pada aspek nanti kurikulumnya, kemudian pada aspek capaian mata kuliahnya. Nah, kita lebih concern kepada sisi itu, kemudian nanti pada aspek outputnya atau CPL-nya dan lebih mengkerucut kepada profilnya. Begitu ya. Jadi visi misi lah Bu ya, visi misi prodi jurnalistik itu ialah bagaimana mahasiswa mampu menerapkan jurnalisme profetik dalam menggali informasi di lapangan seperti itu ya. Jadi dia karakter Islamnya itu lebih dikuatkan. Nanti ada beberapa mata kuliah mendukung untuk kegiatan-kegiatan jurnalistik mereka. Jadi memang nanti di kurikulum kita memang tidak disebutkan mata kuliahnya itu secara ekstrim, karena supaya kita punya nilai jual juga. Ada di sana mata kuliah hadis, tapi kita tidak bilang ini hadis-hadis jurnalistik, tidak. Tapi pada kita kita lebih konsen pada aspek pembuatan RPS-nya. RPS yang kita buat itu adalah hadis-hadis yang bicara hadis-hadis tematik namanya, yang khusus membahas tentang bagaimana perilaku menyampaikan informasi, menyebarkan informasi, mengedit informasi atau melaksanakan tugas-tugas jurnalistik yang sesungguhnya itu telah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, kemudian para sahabat, para tabiin dan para tabiin. Dan itulah yang akan nanti kita sampaikan. Maka CPMK-nya juga, capaian pembelajaran mata kuliahnya juga diarahkan kepada hal-hal yang bersifat untuk pendalaman hadis-hadis dan pencapaian kode etik di bidang jurnalistik yang telah diimplementasikan oleh Rasulullah sampai ke masa tabiin al-tabiin gitu. Oke, baik pemirsa Cukup Pedas, kalau dilihat dari penjelasan Ibu Nurseri ini, saya mencoba menganalisa nih pola pikir dari Ibu Nurseri bahwa prodi jurnalis ini pintar mencari peluang nih pemirsa. Pintar mencari peluang yang mungkin prodi-prodi lain di Indonesia itu tidak menerapkan itu kan, karena jujur saja kalau jurnalisme profetik itu juga masih cukup asing lah di kalangan wartawan ini Bu. Iya. Nah, sementara di prodi jurnalistik UIN ini sudah menerapkan distingsi ilmunya, itu ialah jurnalisme profetik. Iya. Nah, oke, mungkin baik. Jadi kalau distingsi itu kan menjadi salah satu keilmuan ya Bu ya, yang ada di prodi jurnalistik. Ya. Nah, selain itu kan mungkin banyak lagi Bu. Ciri khas prodinya. Oke, selain itu kan masih mungkin masih banyak poin-poin yang harus dipenuhi oleh prodi jurnalistik ya. Salah satunya keterlibatan mahasiswa nih Bu. Iya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa kalau mahasiswa itu kan lamanya kuliah ini kan menjadi salah satu poin dalam penilaian akreditasi. Nah, seperti apa nih Bu dari Kaprodinya, jajarannya agar mahasiswa itu bisa menyelesaikan kuliah tepat waktu Ibu? Ya, baik, salah satu syarat unggul itu kan memang masa studi mahasiswa itu adalah sangat cepat. Dan alhamdulillah kita di LKPS itu rata-rata masa studi mahasiswa kita itu 4 tahun. 4 tahun alhamdulillah ya, 8 semester. Jadi strategi yang dilakukan oleh prodi untuk pencapaian masa studi tepat waktu itu, kita ada namanya program percepatan studi. Mahasiswa, pada saat PBAK itu prodi turun langsung ke mahasiswa. Pada waktu PBAK juga ada tim prodi yang menjelaskan tentang kurikulum, kemudian tentang suasana akademiknya, kemudian iklim akademiknya. Nah, kemudian nanti setelah 3 bulan berjalan mahasiswa baru, kemudian prodi juga mengadakan pertemuan lagi untuk penekanan tentang program belajar di perguruan tinggi. Nah, kemudian
kita membangun suasana akademik dengan menerapkan kegiatan akademik secara berkala, minimal sekali sebulan. Nah, pada saat 1 kali sebulan kita mengevaluasi bagaimana perkembangan studi mahasiswa kita. Kemudian pada semester 5 itu nanti juga kita akan kumpulkan lagi mereka untuk kita mensosialisasikan tentang proses pengajuan judul skripsi untuk mereka semua. Kita FUS yang semester 5 itu untuk mempersiapkan proposal. Mulai dari semester 5 sudah kita siapkan. Kemudian pada saat semester 6 mereka tuh sudah proposalnya sudah matang dan kemudian bisa diajukan ke prodi, dan insya Allah rata-rata pada semester 6, setelah semester 6 mereka sudah seminar proposal, sehingga pada semester 7 itu mereka sudah menyusun proses menulis skripsi. Dan alhamdulillah kadang-kadang ada yang alumni kita tidak sampai 4 tahun, malahan 3 tahun setengah dengan IPK 3,80-an tidak salah yang wisuda pada bulan Maret kemarin. Dan itu sudah 3 tahun 6 bulan. Ya, 3 tahun 6 bulan. Berarti 7 semester ya Pak ini ya. Ya. Oh, jadi memang dari awal mereka menjadi mahasiswa baru itu terus kita lakukan pendampingan ya Bu? Ya, pendampingan penulisan karya ilmiah, kemudian menghidupkan suasana akademik yang mensupport untuk kompetensi mereka. Kemudian nanti pada saat mereka juga pada semester 5 kita buat juga pertemuan untuk mempersiapkan mereka masuk ke dunia kerja, yaitu lewat magang. Kita juga petakan, ada prosedur yang kita itu buat juga, yaitu mereka mahasiswa itu kita petakan kompetensi dan bakatnya di mana. Nanti tim prodi akan memetakannya. Kemudian setelah dipetakan mereka diwawancarai oleh tim prodi untuk tingkat kemampuannya di mana. Kemudian setelah itu kita adakan pembekalan itu dengan melibatkan tim prodi dan teman-teman mitra kita dari beberapa media, user untuk memberikan pembekalan kepada mahasiswa tentang kompetensi-kompetensi yang sedikit praktis ketika mereka masuk ke dunia di dunia industri media ketika magang, sehingga mereka memang sudah alhamdulillah sudah sedikit memiliki kompetensi ketika mereka magang di beberapa industri media. Itu prosedur yang Ibu sampaikan tadi itu sudah dibakukan Bu di prodi ini? Iya, ada di pedoman akademik, insya Allah. Itu percepatan studi. Tapi dibuat pedoman akademik ini kan ada timnya yang dibuat oleh fakultas, tapi dengan hanya menggunakan pedoman akademik saja tidak cukup. Jadi tim prodi juga harus tetap aktif untuk mensupport mahasiswa melalui WA group, kemudian melalui pendekatan personal. Dengan di website prodi juga kita buka menu konseling. Jadi mahasiswa bisa mengadakan konseling akademik dan konseling non akademik. Jadi mungkin ada persoalan-persoalan pribadi yang bisa mengganggu atau bahkan menghambat untuk percepatan studi mahasiswa. Nanti kita buka di dalam layanan konseling di website kita untuk mereka mengadakan konseling dengan tim prodi, sehingga nanti tim prodi bisa membantu menyelesaikan persoalan pribadi yang akan menghambat proses pendidikannya, sehingga dengan begitu kita harapkan mahasiswa kita tidak ada yang masa studinya lama. Jadi kalau ya betul Bu, kalau dari prodi tidak langsung turun ke mahasiswa, itu buku pedoman akademik itu ya bakal jadi jarang dibaca, koleksi rak-rak buku di rumah kan? Iya, mahasiswa benar. Karena kalau mahasiswa itu kalau buku pedoman itu cuma sekedar pajangan. Ya, males bacanya Bu. Ya benar Pak. Pak Tris, benar Pak Tris. Betul kan? Iya benar. Jadi harus prodi yang langsung turun ke mahasiswa gitu Bu ya. Kedepannya juga kita akan coba juga kerjasama dengan lembaga tahfiz untuk juga mudah-mudahan mahasiswa ini kan ada persyaratan untuk sebelum mereka menyelesaikan ketika kompre mereka harus hafal juz 30. Jadi mungkin nanti akan kita buat pada semester 5 kita kerjasama dengan lembaga tahfiz untuk mereka mungkin sebelum tahfiz mereka tahsin dulu perbaikan makhrajul huruf dan tajwidnya ketika membaca Al-Quran. Kemudian nanti dia sudah hafal juz 30 ketika kompre, memang bukan lagi sekedar beban, tapi itu dianggap sebagai kebutuhan bagi mahasiswa.
Baik, terima kasih banyak Ibu Dr. Nursari Hasna Nasution sudah memberikan kesempatan pada kami untuk mengulik strategi yang dilakukan oleh Prodi sehingga bisa mencapai akreditasi unggul. Dan selama saya mengetahui kenal sama Ibu ini, Ibu Nursari ini seolah-olah seorang wanita yang bertangan dingin nih pemirsa. Waduh, jadi ini. Sebelumnya beliau memimpin Rafa TV ini Bu ya? Ya, Kepala Laboratorium Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Dan aku tahunya itu Rafa TV dan waktu Ibu yang memimpin itu berhasil Rafa TV menjadi dikenal oleh masyarakat dan sekarang Kaprodi Jurnalistik juga demikian. Baik Bu, terima kasih banyak waktunya. Mohon doa dari pemirsa, semoga Prodi Jurnalistik bisa meningkatkan kualitasnya, mahasiswa juga bisa lebih kompeten di bidang jurnalistik dan mudah-mudahan mahasiswanya setiap tahun meningkat. Mudah-mudahan. Amin, amin. Animo tinggal kalau mahasiswa meningkat fasilitasnya sama nih. Ya, amin. Itu pimpinan sudah mulai mensupport segala fasilitas untuk mendukung kompetensi mahasiswa khususnya mahasiswa jurnalistik. Karena untuk mempertahankan nilai unggulnya Pak Tris. Iya, salah satunya itu. Ya, fasilitas dilengkapi. Ya, dan animo kalau bisa animo alumni SMK atau SLT itu meningkat atau pendaftarnya meningkat, iya mahasiswa barunya meningkat. Oke, baik pemirsa Cukup Pedas, saya Trisno Rusli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.